Halo semuanya. Selamat datang di channel Jalan Cerita. Di sini kita akan berbagi berbagai cerita inspiratif, perjuangan, dan perjalanan hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis komentar kalian di bawah ya. Aku sangat senang bisa berbagi pengalaman dan inspirasi bersama kalian. Jadi, yuk, ikut perjalanan ini dan jangan sampai ketinggalan. Ayo, kita mulai. Aku permalukan karyawan sombong yang memintaku membuatkan minum dan perlakukanku seperti OB. Ia pun syok saat tahu akulah pemilik perusahaan itu. Dulu, aku tak pernah bisa mengerti kenapa mereka begitu memandang rendah diriku. Mungkin, bagi mereka, aku hanya anak petani dari desa terpencil yang tidak punya apa-apa selain kebun cengkeh yang tak pernah cukup untuk membuat kami hidup mewah. Tapi, aku tahu satu hal, aku punya tekad yang lebih besar daripada mereka yang hanya tahu hidup dalam kemewahan. Aku sering merasa terasing di sekolah. Setiap kali aku datang membawa bekal nasi uduk yang ibu buat dengan penuh cinta, beberapa teman sekelas akan saling berbisik, tertawa kecil, dan membuat aku merasa seperti aku tak pantas ada di sana. Tapi yang paling menyakitkan adalah Dinda. Ia selalu memandangku dengan sebelah mata, seolah aku adalah orang yang tak layak duduk di bangku yang sama dengannya. "Rini, apa kamu pikir nasi uduk itu bisa membuatmu jadi pintar?" kata Dinda dengan nada mengejek suatu kali, saat aku sedang duduk di kantin sendirian, menikmati bekal yang ibu buatkan. Teman-teman lain hanya tertawa, dan aku merasa jantungku seperti dihancurkan perlahan-lahan. Tetapi, meskipun kata-kata itu menyakitkan, aku tahu bahwa aku harus tetap melangkah. Aku tidak bisa terhenti hanya karena mereka tidak mengerti perjuanganku. Setiap hari, aku bangun lebih pagi dari mereka, membantu ayah di kebun cengkeh, mengumpulkan hasil panen, lalu langsung pergi ke sekolah. Sore hari, setelah sekolah, aku sering berjalan kaki ke pasar untuk berjualan nasi uduk dan susu kedelai. Itu adalah cara aku bertahan dan bisa tetap sekolah. Aku tahu, jika aku tidak berusaha, impian untuk keluar dari kemiskinan ini hanya akan menjadi angan-angan kosong. "Rini, kamu pasti bisa," kata ibu dengan lembut. Setiap kali aku merasa lelah dan putus asa. "Jangan pedulikan omongan orang. Yang penting kamu tahu apa yang kamu tuju." Itulah kata-kata yang selalu menguatkan aku. Meskipun hidup begitu sulit, ibu dan ayah selalu memberi dukungan tanpa henti. Mereka tidak bisa memberi kemewahan, tapi mereka memberi sesuatu yang lebih penting, harapan dan kerja keras. Suatu hari, setelah aku menyelesaikan ujian akhir, Dinda menghampiriku di perpustakaan. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba datang, tetapi dia tampak berbeda. Matanya yang biasanya penuh dengan ejekan, kini terlihat serius, bahkan sedikit cemas. "Apa kamu benar-benar ingin jadi sesuatu yang lebih dari ini, Rini?" tanyanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Aku nggak ngerti gimana kamu bisa bertahan dalam keadaan seperti itu." Aku menatapnya, terkejut dengan perubahan sikapnya. Dinda yang dulu selalu merendahkan, sekarang tampaknya mulai mempertanyakan hidupnya. "Tentu saja," jawabku tanpa ragu. "Aku ingin lebih dari ini. Aku tidak ingin selamanya hidup seperti ini, terjebak dalam kemiskinan." Dinda terdiam, lalu akhirnya berkata, "Aku pernah merasa seperti kamu, Rini. Aku selalu merasa semua yang aku punya bisa membuatku bahagia. Tapi sekarang aku nggak yakin lagi."
Wajahnya tampak terluka, dan aku bisa merasakan ada ketidakpuasan yang mendalam dalam dirinya. Hari itu, aku belajar satu hal penting. Meskipun aku datang dari latar belakang yang berbeda, setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. Dinda mungkin punya segalanya, tetapi dia juga merasa terjebak dalam dunianya sendiri yang penuh dengan tekanan. Kami, meskipun berbeda, sama-sama mencari makna hidup yang lebih besar. Beberapa tahun kemudian, setelah melewati banyak ujian hidup, aku akhirnya lulus dengan nilai yang baik dan diterima di salah satu universitas ternama di kota. Itulah titik balik hidupku. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, dan akan banyak rintangan yang harus aku hadapi. Tetapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan pernah menyerah. Saat aku melangkah ke depan, meninggalkan desa kecil dan kehidupan yang penuh perjuangan itu, aku merasa bangga pada diriku sendiri. Aku berhasil mewujudkan impianku, meskipun aku datang dari keluarga yang sederhana. Aku bisa, kataku pada diriku sendiri, saat melihat pemandangan kota yang ramai dan penuh harapan di depan mataku. Dinda, yang dulu sering merendahkanku, akhirnya menjadi temanku. Kami belajar bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung. Ternyata, meskipun hidup kami sangat berbeda, kami berdua memiliki mimpi yang sama, untuk bisa lebih baik, untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih besar dari apa yang ditentukan oleh latar belakang kami. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Aku tidak lagi menjadi Rini, anak petani cengkeh yang dilihat sebelah mata oleh banyak orang. Aku adalah Rini yang kuat, yang berani mengejar impian meskipun dunia menantang setiap langkahku. Dan aku akan terus maju, tidak peduli apapun yang terjadi. Dari kecil, aku sudah terbiasa melihat kedua orang tuaku bekerja keras, dan itu menjadi bagian dari hidupku yang tak terpisahkan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ayah sudah berada di kebun cengkeh, menanam, merawat, dan memanen. Dia selalu mengajarkan aku cara merawat tanaman dengan telaten. Meskipun seringkali aku merasa lelah dan ingin bermain dengan teman-temanku. Namun, ayah selalu berkata, jika kamu ingin mendapatkan hasil yang baik, kamu harus merawatnya dengan cinta dan kesabaran. Ibu, di sisi lain, selalu mengurus rumah dengan penuh perhatian. Tak hanya memasak dan mencuci pakaian, ibu juga selalu siap membantu ayah di kebun ketika keadaan memungkinkan. Sejak kecil, aku melihat bagaimana mereka bekerja tanpa mengenal lelah. Meskipun hidup kami sederhana, kebun cengkeh milik ayah adalah sumber harapan. Itu yang memberi kami penghidupan, meskipun seringkali hasil panen tak sebanding dengan usaha yang kami keluarkan. Ketika musim cengkeh buruk, kami hanya bisa berharap agar hasil panen tahun berikutnya lebih baik. Namun, di balik kerja keras itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa disembunyikan. Kami kekurangan uang. Setiap bulan, selalu ada kecemasan tentang bagaimana membayar kebutuhan sehari-hari, termasuk uang sekolahku. Terkadang, aku merasa cemas saat melihat ibu dan ayah berbicara pelan di ruang tamu, mengkhawatirkan apa yang akan kami makan besok, atau bagaimana mereka bisa mengumpulkan uang untuk biaya sekolahku yang seringkali terlambat dibayar. Itulah kenapa aku tidak bisa hanya duduk dan berharap keadaan akan berubah. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah pulang sekolah, aku selalu membantu ibu menyiapkan nasi uduk, lalu pergi ke pasar untuk menjualnya. Aku tidak peduli seberapa lelah aku, karena aku tahu ini adalah cara aku bisa membantu keluarga.
Aku berjualan di pasar, menawarkan nasi uduk dengan sambal tempe yang ibu buat dengan penuh cinta. Setiap senyum pembeli, meskipun sedikit, memberikan aku semangat untuk terus berjuang. Namun, seringkali aku pulang larut malam, lelah dan tanpa tenaga. Sementara teman-temanku di sekolah, seperti Dinda, sudah pulang dengan kendaraan mewah, aku berjalan kaki membawa baki nasi uduk yang sudah laku terjual. Kadang-kadang aku merasa cemburu, bahkan ingin menyerah. Mengapa hidupku harus seperti ini? Kenapa mereka bisa hidup lebih mudah? Sementara aku harus berjuang keras hanya untuk bisa makan dan sekolah? Namun, meskipun ada saat-saat aku merasa putus asa, aku tahu satu hal, aku tidak bisa membuat orang tuaku kecewa. Ayah dan ibu selalu bekerja keras agar aku bisa punya masa depan yang lebih baik. Mereka percaya padaku, dan aku tak akan membiarkan impian mereka hancur begitu saja. Aku tak akan membiarkan mereka merasakan beban berat itu sendirian. Jika aku harus berjuang lebih keras, aku akan lakukan itu. Ada hari-hari ketika lelahnya fisik begitu terasa, dan aku ingin berhenti. Tetapi, setiap kali aku melihat mata ibu yang penuh cinta dan harapan, atau melihat ayah yang selalu berusaha memberikan yang terbaik meskipun hidup kami serba kekurangan, aku merasa malu untuk menyerah. Aku harus lebih kuat, lebih gigih. Aku harus sukses. Aku harus bisa membuat mereka bangga. Kataku pada diriku sendiri setiap kali rasa lelah itu datang menghantui. Saat teman-teman di sekolah mengolok-olok atau menertawakan keadaan ekonomiku, aku berusaha untuk tetap tegar. Aku mencoba tidak peduli dengan ejekan mereka, meskipun itu selalu meninggalkan luka kecil di hatiku. Aku tahu bahwa mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu betapa kerasnya aku berjuang hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk bisa tetap berada di sana, di bangku sekolah yang sama dengan mereka. Kadang, aku merasa lelah bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ada saat-saat aku ingin melarikan diri dari semuanya, tetapi aku tahu itu bukanlah solusi. Aku harus menghadapi kenyataan ini, karena inilah hidupku, dan aku harus bertanggung jawab untuk mengubah nasibku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa meskipun aku berasal dari keluarga petani miskin, aku bisa menjadi lebih. Aku bisa meraih impian yang lebih besar, lebih dari sekadar hidup yang penuh perjuangan ini. Hidup memang keras, dan terkadang aku merasa seperti sedang berlari tanpa tahu apakah aku akan sampai ke tujuan. Tetapi, aku tahu satu hal, aku tidak akan berhenti berlari. Aku akan terus berjuang, terus bekerja keras, karena aku percaya suatu hari nanti, semua jerih payah ini akan membuahkan hasil. Dan ketika itu tiba, aku akan menatap ibu dan ayah dengan rasa bangga, karena aku tahu mereka sudah memberikan segalanya untukku. Di sekolah, aku selalu merasa terasing. Bukan hanya karena aku datang dari keluarga yang sederhana, tetapi juga karena aku selalu menjadi sasaran ejekan teman-temanku. Dinda, yang anak kepala desa, adalah salah satu yang paling sering melontarkan kata-kata tajam. Ia selalu menunjukkan kekuasaannya, memperlihatkan bahwa status sosialnya jauh di atas milikku. Suatu hari, saat kami sedang duduk di kantin, Dinda kembali dengan komentar pedasnya. "Wah, nasi uduk buatan ibumu lagi, Rini?" Katanya sambil tersenyum sinis. "Kamu pikir orang kaya mau makan makanan seperti itu? Mereka pasti malu, tahu." Teman-temannya yang lain pun ikut tertawa, dan aku hanya bisa menunduk, merasa semakin kecil di hadapan mereka.
Aku tahu mereka tidak mengerti apa yang aku jalani, tapi kata-kata itu tetap menusuk hati. Aku ingin sekali berteriak, memberitahu mereka bahwa tidak ada yang salah dengan hidupku, bahwa aku berjuang untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi aku juga tahu, jika aku membalas dengan cara yang sama, aku hanya akan semakin membuat diriku terlihat lemah. Dinda dan teman-temannya bisa berbuat apa saja. Mereka datang dari keluarga kaya, sedangkan aku hanya seorang anak petani yang tak punya apa-apa. Rini, kamu gak bakal bisa jadi orang kaya. Coba lihat dirimu, hanya mengandalkan nasi uduk dan susu kedelai untuk bertahan hidup. Kamu gak akan bisa lari dari kenyataan. Dinda melanjutkan dengan nada merendahkan, sambil menyeringai. Teman-temannya menambahkan tawa mereka, membuat suasana semakin mencekam. Mungkin bagi Dinda, hidupku terlihat konyol. Aku tahu dia tidak pernah tahu rasanya bangun pagi sebelum matahari terbit, bekerja keras di kebun cengkeh, lalu berlari ke sekolah dengan sepatu yang sudah usang. Ia tidak tahu bagaimana rasanya berjualan nasi uduk untuk bisa tetap sekolah. Sementara orang tuaku hanya bisa pasrah dengan kehidupan yang mereka jalani. Namun, meskipun kata-kata itu menyakitkan, aku mencoba untuk tidak melawan. Aku tahu jika aku terus terlibat dalam perdebatan dengan Dinda dan teman-temannya, aku hanya akan semakin terpuruk. Aku tidak perlu menjadi orang kaya untuk tahu apa yang benar, kataku dalam hati setiap kali kata-kata itu melukai. Yang penting aku bisa membuat keluargaku bangga, dan aku tahu aku punya potensi untuk lebih. Tapi, tentu saja, aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kata-kata Dinda mulai meresap dalam pikiranku. Setiap kali mereka mengejekku, aku merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Kadang aku menangis di malam hari, bertanya-tanya apakah benar-benar ada jalan keluar dari kehidupan ini. Apa aku akan selamanya terjebak dalam kesulitan ini? Akankah aku benar-benar bisa mengubah nasibku? Atau akankah aku hanya tetap menjadi anak petani yang dianggap rendah oleh orang lain? Namun, setelah aku menenangkan diri, aku kembali mengingat apa yang ayah dan ibu ajarkan padaku, untuk terus berjuang, untuk tidak menyerah. Meskipun dunia ini penuh dengan orang-orang yang meremehkan, aku tahu ada kekuatan dalam diriku yang lebih besar dari sekadar kata-kata mereka. Aku tidak akan membiarkan ejekan mereka menghalangi jalanku. Jika Dinda ingin menganggapku rendah, itu urusannya. Aku punya cita-cita yang jauh lebih besar dari sekadar membuktikan diriku pada orang-orang yang tidak mengerti perjuanganku. Aku ingin sukses, bukan untuk membuktikan siapa aku kepada mereka, tetapi untuk membuat diriku sendiri bangga dan memberi kebahagiaan pada keluargaku. Dengan tekad yang semakin kuat, aku mulai belajar lebih giat. Aku tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidupku. Setiap malam, setelah membantu ayah di kebun atau berjualan, aku akan duduk di bawah cahaya temaram dan belajar. Kadang aku tertidur di meja belajar karena terlalu lelah. Tetapi aku tahu aku harus terus berusaha. Aku ingin membuktikan bahwa meskipun aku berasal dari keluarga yang sederhana, aku bisa mencapai apa yang mereka kira tak mungkin. Dan, meskipun Dinda masih mengolok-olokku, aku tak akan membiarkannya menghentikan langkahku. Aku tahu hidupku akan lebih baik, karena aku tidak akan berhenti berjuang. Meskipun setiap hari aku harus menghadapi hinaan dan ejekan, semangatku untuk terus berjuang tidak pernah padam. Setiap kali Dinda melontarkan kata-kata kasar, aku hanya menunduk, tetapi di dalam hatiku,
Aku memutuskan untuk membuatnya terkejut suatu hari nanti. Aku tak akan membiarkan kata-kata mereka menentukan siapa aku. Aku tahu jalan yang harus aku tempuh tidak akan mudah, tetapi aku juga tahu, hanya dengan berjuang aku bisa merubah takdir. Di tengah semua kesulitan dan tekanan itu, aku mulai menemukan sebuah cita-cita yang jelas. Aku ingin sukses, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk keluargaku. Setiap kali aku memandang ayah dan ibu yang bekerja keras di kebun, aku merasa mereka pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak pantas hidup dalam kemiskinan selamanya. Mereka telah memberikan segalanya untukku, dan kini saatnya aku berusaha memberikan kebahagiaan untuk mereka. Aku mulai mengalihkan perhatian dari perundungan teman-teman sekolah dan fokus pada cita-citaku. Aku selalu merasa tertarik dengan dunia bisnis dan ekonomi. Aku mulai membaca buku-buku yang berhubungan dengan dunia tersebut. Meskipun kadang aku hanya bisa meminjam buku-buku bekas dari perpustakaan sekolah yang sudah usang. Buku-buku itu memberikan aku gambaran baru tentang dunia yang sebelumnya terasa sangat jauh dariku. Aku belajar tentang bagaimana orang-orang sukses membangun bisnis mereka, bagaimana mereka mengelola perusahaan dan menghadapi kegagalan. Setiap kali aku membaca, aku merasa semakin dekat dengan mimpiku. Di sela-sela waktu yang ada, setelah selesai membantu ayah di kebun atau berjualan nasi uduk, aku akan duduk di bawah pohon sambil membuka buku-buku itu. Meski hanya ada cahaya temaram dari lampu minyak, aku tak pernah merasa lelah. Di dalam buku-buku itu, aku merasa seolah-olah aku bisa melihat masa depanku yang cerah. Aku membayangkan diriku memiliki sebuah perusahaan besar, dengan karyawan yang bekerja keras bersama-sama membangun sesuatu yang luar biasa. Namun, setiap kali aku membayangkan masa depanku, Dinda dan teman-temannya muncul dalam pikiranku. Kamu cuma anak petani. Rini, jangan bermimpi terlalu tinggi. Kata-kata Dinda selalu terngiang di telingaku. Tetapi, daripada merasa terpuruk, kata-kata itu justru menjadi bahan bakar semangatku. Aku bertekad untuk membuktikan pada Dinda, pada dunia, bahwa meskipun aku berasal dari keluarga miskin, aku bisa meraih sukses yang lebih dari sekadar impian. Aku tahu untuk mencapai cita-citaku, aku harus bekerja keras dan belajar lebih banyak. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa hidupku tidak akan berubah dalam semalam. Setiap langkah yang aku ambil harus penuh perhitungan, karena masa depanku tergantung pada apa yang aku lakukan sekarang. Aku tak bisa lagi hanya bermimpi. Aku harus bertindak. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit dari uang hasil berjualan nasi uduk. Setiap rupiah yang aku simpan terasa berharga, meskipun tak banyak. Itu adalah simbol dari perjuanganku, dan setiap kali aku menambahkannya, aku merasa lebih dekat dengan tujuanku. Aku juga mulai mencari informasi tentang peluang bisnis yang bisa aku jalankan, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah karena keterbatasan dana. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan niatku untuk berhasil. Aku tahu bahwa setiap usaha, setiap langkah yang aku ambil, akan membawa aku lebih dekat ke masa depan yang lebih baik. Meskipun aku tidak punya banyak modal, aku percaya bahwa pengetahuan dan kerja keras adalah kunci untuk mengubah nasib. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira, kataku dalam hati. Cita-citaku mungkin terdengar seperti mimpi yang jauh dari jangkauan, tetapi aku tidak peduli. Aku akan terus berusaha, terus belajar, dan terus bekerja keras. Karena aku tahu,
Jika aku tidak berhenti, suatu hari nanti, aku akan menggapai impian itu. Dan ketika itu tiba, aku akan menatap dunia dengan bangga, karena aku tahu aku telah mengubah takdirku sendiri. Terkadang, perjuanganku untuk tetap bersekolah membuat hubungan dengan orang tuaku semakin tegang. Mereka adalah orang tua yang baik, yang selalu berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untukku. Namun terkadang aku merasa bahwa aku menjadi beban bagi mereka. Setiap kali uang sekolahku tertunggak, aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Ayah dan ibu bekerja keras di kebun cengkeh, tetapi meskipun mereka bekerja tanpa henti, penghasilan mereka tak pernah cukup untuk menutupi semua kebutuhan hidup kami. Suatu hari, setelah aku pulang terlambat dari pasar karena berjualan nasi uduk, aku melihat wajah-wajah cemas ayah dan ibu. Ayah sedang duduk di meja, menghitung pengeluaran bulanan, dan ibu sedang memandangi struk sekolahku yang menunjukkan jumlah uang yang belum dibayar. "Rini, kenapa kamu tidak bilang lebih awal kalau uang sekolahmu belum dibayar? Kami harus mencari pinjaman lagi untuk membayarnya, kan?" kata ayah dengan nada yang lelah. Matanya menunjukkan keputusasaan. Aku menunduk, merasa cemas. Aku tidak ingin menjadi beban bagi mereka. "Maafkan aku, ayah. Aku akan berusaha lebih keras untuk membantu," jawabku pelan, mencoba menenangkan mereka. Namun, ibu tampak marah. "Kenapa kamu tidak cukup belajar saja? Kenapa harus bekerja keras?" katanya dengan suara yang penuh frustrasi. "Kamu pikir ini mudah? Kami sudah bekerja keras, dan kamu harusnya fokus pada pendidikanmu saja, bukan berjualan nasi uduk setiap hari." Kata-kata itu menghantam jantungku. Aku tahu ibuku hanya merasa cemas. Ia khawatir aku akan kelelahan dan tidak bisa berprestasi di sekolah. Tapi aku juga tahu, tanpa uang tambahan dari hasil berjualan, aku tidak bisa bertahan di sekolah. Tanpa itu, aku bahkan tak bisa membayar biaya sekolah, yang bagi kami adalah beban besar. Aku ingin sekali mengatakan bahwa aku ingin membantu mereka, bahwa aku hanya ingin melihat mereka bangga padaku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses, bahkan jika aku harus melewati jalan yang penuh kesulitan. Tapi, aku tidak bisa mengatakan itu, karena aku tahu bahwa kata-kata itu akan lebih membuat mereka merasa bersalah. Aku hanya diam, merasa lelah dan frustasi. Aku tahu bahwa niatku untuk membantu, untuk meringankan beban mereka, justru membuat mereka lebih khawatir. Aku merasa sangat kecewa dengan diriku sendiri. Seharusnya aku bisa lebih membantu mereka. Seharusnya aku tidak membuat mereka khawatir seperti ini. Namun, meskipun terasa sangat sulit, aku tidak bisa berhenti. Aku tahu aku harus terus berjuang. Aku tidak bisa membiarkan kondisi ini menghalangiku. Aku tidak bisa menyerah pada mimpiku hanya karena uang atau tekanan dari orang tua. Ayah dan ibu mungkin tidak mengerti mengapa aku terus bekerja keras. Mengapa aku selalu ingin membantu mereka meski harus mengorbankan waktu belajarku. Tapi aku tahu, di dalam hatiku, aku punya cita-cita besar yang harus kujuarai. Aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa lebih. Bahkan tanpa harus mengorbankan apa yang sudah mereka berikan untukku. Aku akan mencari cara agar mereka tidak merasa terbebani lagi. Aku akan terus berjuang untuk meraih mimpi-mimpiku, karena aku tahu bahwa ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Setelah bertahun-tahun merasa terjebak dalam rutinitas yang penuh dengan kerja keras dan perjuangan, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupku.
Aku tahu bahwa jika aku ingin merubah nasib keluargaku, aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar belajar di sekolah dan membantu orang tua. Aku harus mulai berusaha membangun sesuatu yang bisa memberi penghasilan lebih besar. Aku memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Aku tahu, mungkin ini hanya langkah kecil. Namun itu adalah langkah pertama yang sangat berarti bagiku. Dengan modal yang sangat terbatas, aku mulai berjualan nasi uduk dan susu kedelai di pasar. Ini bukan hal yang mudah, tetapi aku merasa ini adalah jalan yang tepat untuk mengubah hidupku dan mengurangi beban orang tuaku. Pada awalnya, semuanya terasa begitu berat. Aku tidak tahu banyak tentang berdagang, tetapi aku belajar dengan cepat. Setiap pagi, setelah membantu ayah di kebun dan ibu menyiapkan bahan-bahan untuk usaha, aku langsung pergi ke pasar. Aku menjajakan nasi uduk dan susu kedelai yang aku buat sendiri, sambil berbicara dengan pelanggan dan mencoba memahami apa yang mereka suka. Aku belajar bagaimana cara menarik perhatian pembeli, bagaimana berbicara dengan ramah, dan bagaimana mengatur uang dengan bijak. Namun, awal-awalnya sangat sulit. Hasil penjualanku tidak banyak, dan terkadang aku merasa lelah dan frustasi. Tapi aku selalu ingat kata-kata ibuku yang dulu mengatakan, "Jangan pernah berhenti berusaha." Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku memikirkan orang tuaku yang bekerja keras di kebun, dan bagaimana aku ingin meringankan beban mereka. Aku tidak bisa membiarkan mereka bekerja tanpa henti selama bertahun-tahun hanya untuk hidup pas-pasan. Aku terus berusaha dan menabung sedikit demi sedikit. Setiap rupiah yang aku simpan, meskipun terlihat kecil, adalah simbol dari perjuanganku yang tak pernah berhenti. Aku tahu, uang yang kutabung itu mungkin tidak banyak, tetapi itu adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Setiap hari aku belajar lebih banyak tentang dunia bisnis, tentang bagaimana cara mengelola usaha dengan baik. Aku berusaha untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menjaga kualitas makanan yang aku jual, karena aku tahu kualitas adalah kunci agar pelanggan datang kembali. Suatu hari, saat aku sedang menyiapkan makanan untuk dijual, ibu datang dan duduk di sampingku. "Rini, kamu pasti lelah, kan?" katanya dengan lembut. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. "Iya, Bu. Tapi aku merasa ini adalah yang terbaik untuk kita. Aku akan terus berusaha." Ibu hanya diam sejenak. Lalu ia memegang tanganku. "Kami bangga padamu, Rini. Kami tahu kamu berjuang keras. Jangan pernah menyerah, ya." Aku tahu, meskipun mereka tidak banyak berbicara, ayah dan ibu pasti melihat perjuanganku. Mereka selalu mendukung meskipun dalam diam. Kata-kata ibu memberiku semangat baru, dan aku merasa lebih yakin dengan apa yang aku lakukan. Aku tahu usaha kecilku ini masih baru dan banyak rintangan yang harus kuhadapi. Tetapi aku percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil. Selama bertahun-tahun, aku terus berusaha, menabung, dan belajar. Aku mulai memperbaiki cara pengelolaan usaha dan mencari peluang untuk mengembangkan bisnis kecilku. Usaha yang awalnya hanya sekadar cara untuk membantu orang tua, kini mulai berkembang. Aku mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan, dan keuntungan dari usaha ini sedikit demi sedikit mulai terasa. Itu bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana usaha ini memberiku kepercayaan diri dan keyakinan bahwa aku bisa merubah hidupku dengan kerja keras. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan.
Namun, setiap hari yang aku lalui, aku merasa semakin dekat dengan mimpiku. Aku bertekad untuk tidak berhenti sampai aku mencapai tujuan besar yang kuimpikan sejak kecil. Aku akan terus berjuang, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang tuaku yang telah memberiku segalanya. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makanan untuk dijual di pasar, aku mendengar suara ayah yang sedang berbicara dengan beberapa teman lamanya di halaman depan rumah. Aku tidak sengaja mendengar percakapan mereka, tapi kata-kata ayah menghentikan langkahku. Akhir-akhir ini tanaman cengkeh kita banyak yang terkena hama, kata ayah. Suaranya terdengar berat dan penuh kekhawatiran. Aku sudah coba berbagai cara, tapi hasilnya tetap sama. Pendapatan dari kebun semakin berkurang, dan aku tidak tahu lagi bagaimana caranya agar kita bisa bertahan. Dari suara ayah yang tampak kelelahan, aku bisa merasakan betapa besar kekhawatirannya. Selama ini, kebun cengkeh adalah satu-satunya sumber penghidupan kami. Ayah dan ibu menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk merawat kebun itu, berharap hasilnya akan cukup untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami. Namun, kini, tanaman cengkeh yang menjadi andalan mereka mulai merosot, dan itu mengancam keberlanjutan hidup kami. Aku merasa hatiku tercekik oleh perasaan yang campur aduk. Bagaimana bisa kami bertahan jika pendapatan utama kami terancam hilang? Ayah tidak pernah menunjukkan kegelisahannya secara terbuka, tetapi aku bisa melihatnya dalam tatapan matanya yang mulai lelah dan resah. Aku tahu, meskipun ayah berusaha keras, banyak faktor yang tidak bisa dia kontrol, seperti hama yang merusak tanaman cengkeh mereka. Malam itu, aku duduk termenung di samping ayah. Aku melihatnya memandangi kebun yang sudah mulai terlihat kering dan tandus. Rasanya begitu berat baginya, dan aku merasa tidak bisa lagi hanya duduk diam. Ayah, kataku dengan suara pelan, mencoba untuk memulai percakapan yang terasa sangat sulit. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu? Aku tahu kita sudah berjuang keras, tapi mungkin ada cara lain yang bisa kita coba, selain mengandalkan kebun cengkeh ini. Ayah menoleh dan tersenyum lemah. Rini, kamu sudah melakukan banyak hal. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa dan berharap agar hama itu pergi. Tapi, kalau kamu punya ide, aku akan mendengarkan. Itulah saat yang menyadarkanku bahwa aku harus melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Selama ini aku hanya berpikir untuk mengubah nasib melalui usaha kecil-kecilan, tapi dengan keadaan kebun yang semakin parah, aku merasa harus mencari cara lain untuk membantu keluargaku, terutama ayah yang sudah berusaha keras. Aku tidak bisa membiarkan seluruh kehidupan kami bergantung pada kebun yang mungkin tidak mampu memberikan apa-apa lagi. Aku tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan impian besarku. Aku harus berbuat sesuatu yang lebih dari sekadar berjualan nasi uduk di pasar. Jika ayah dan ibu sudah bekerja sekeras itu, maka aku harus mencari cara untuk memperbaiki keadaan kami dengan cara yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Aku harus mencari peluang baru. Sejak hari itu, aku mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan lebih serius. Aku mencari tahu tentang pertanian yang lebih modern, tentang peluang usaha yang bisa menghidupkan kembali kebun cengkeh, atau bahkan tentang cara-cara baru untuk mengolah hasil bumi agar bisa lebih bernilai tinggi. Aku membaca lebih banyak buku, berdiskusi dengan orang-orang yang punya pengetahuan lebih, dan mencari peluang yang mungkin bisa menjadi solusi bagi keluarga kami. Perubahan dalam karir ayah ini bukan hanya sebuah peringatan,
tetapi juga menjadi pendorong bagiku untuk berpikir lebih besar. Aku tidak bisa membiarkan kami terus terjebak dalam siklus kesulitan yang sama. Aku harus menemukan cara untuk mengubah nasib kami, bahkan jika itu berarti aku harus melangkah keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko besar. Setelah mendengar keluhan ayah tentang kondisi kebun yang semakin buruk, aku merasa semakin tergerak untuk bertindak. Aku tak bisa membiarkan kami terus terperangkap dalam keadaan seperti ini. Aku mulai mencari cara untuk mengatasi masalah kebun yang merosot dan mencari peluang baru yang bisa memberi kami harapan. Selama berbulan-bulan, aku mulai membaca berbagai buku dan artikel tentang bisnis pertanian, terutama tentang cara mengelola kebun cengkeh dengan lebih baik. Aku belajar banyak tentang bagaimana merawat tanaman cengkeh secara lebih efektif, bagaimana mengendalikan hama dengan cara alami dan ramah lingkungan, serta bagaimana memaksimalkan hasil pertanian agar lebih produktif. Tidak hanya itu, aku juga mencari tahu tentang cara mengekspor cengkeh ke luar negeri, bagaimana mengembangkan pasar untuk produk pertanian, dan bagaimana bisa menjangkau konsumen internasional. Semua informasi ini aku kumpulkan dengan tekad kuat untuk membantu keluarga dan mengubah nasib kami. Namun, aku tahu ini tidak akan mudah. Modal yang aku miliki masih terbatas, dan aku harus memutar otak untuk mencari cara agar bisa memulai usaha ini tanpa harus meminjam uang dari luar. Dari penjualan nasi uduk dan susu kedelai, aku berhasil menabung sedikit demi sedikit, dan meskipun itu belum cukup besar, aku merasa ini adalah langkah pertama yang bisa membawaku lebih dekat pada impian untuk mengelola kebun cengkeh. Setelah beberapa waktu, aku merasa sudah cukup siap untuk melangkah lebih jauh. Aku memutuskan untuk membeli kebun cengkeh kecil dari hasil tabunganku. Kebun ini jauh lebih kecil dari kebun milik ayah, tetapi aku melihatnya sebagai peluang. Dengan ilmu yang sudah aku pelajari, aku yakin bisa mengelola kebun ini dengan cara yang lebih efisien dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan penuh keyakinan, aku membeli kebun tersebut dan mulai menyusun rencana. Aku menyewa beberapa pekerja yang berpengalaman untuk membantuku merawat kebun dan mulai mengelola hasilnya dengan serius. Kami membersihkan lahan yang terabaikan, menanam kembali pohon cengkeh yang sehat, dan mulai berusaha mengendalikan hama dengan metode yang lebih modern dan alami. Aku juga mulai mencari cara untuk memasarkan produk cengkeh dengan lebih baik, membangun jaringan dengan pengepul, dan mengeksplorasi kemungkinan untuk mengekspor hasil kebun ke pasar internasional. Namun, perjalanan ini tidak semulus yang aku harapkan. Ada banyak tantangan yang harus kuhadapi, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya yang terbatas. Banyak kali aku merasa frustrasi dan lelah, terutama saat hasil yang kami harapkan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Tapi aku tahu, jika aku berhenti sekarang, maka seluruh perjuangan ini akan sia-sia. Aku harus terus maju, meskipun tantangannya besar. Suatu hari, setelah berbulan-bulan bekerja keras, aku berdiri di tengah kebun cengkeh yang baru aku kelola, memandang ke sekitar. Pohon-pohon cengkeh yang aku tanam sudah mulai tumbuh dengan baik. Beberapa pohon bahkan mulai berbuah, dan aku bisa merasakan usaha yang aku lakukan mulai membuahkan hasil. Aku tahu, ini baru permulaan, dan masih banyak hal yang perlu aku pelajari dan perjuangkan. Aku merasa sangat bangga dengan apa yang sudah aku capai sejauh ini. Kebun cengkeh yang awalnya tampak seperti impian yang jauh, kini mulai menunjukkan kemajuan. Aku bisa melihat masa depan yang lebih cerah untuk keluargaku, bahkan jika itu belum sepenuhnya terwujud.
Aku tahu ini adalah langkah besar yang bisa mengubah hidup kami, dan aku akan terus berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha ini. Perjalanan panjang dan penuh tantangan ini mengajarkan aku satu hal penting. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan setiap usaha pasti akan membawa hasil, meskipun butuh waktu dan kesabaran. Setelah beberapa tahun bekerja tanpa henti dan mengelola kebun cengkeh dengan tekad yang kuat, aku merasa inilah waktunya untuk mengambil langkah besar. Aku ingin mewujudkan impian yang selama ini aku simpan, membangun perusahaan yang tidak hanya mengolah hasil kebun cengkeh, tetapi juga membuka peluang bagi banyak orang. Aku ingin bisnis ini menjadi bukti bahwa meskipun berasal dari keluarga miskin, aku bisa membuat sesuatu yang lebih besar dan memberi dampak positif. Aku mulai merancang konsep untuk perusahaan cengkeh. Tidak hanya sekadar menjual hasil kebun, tetapi aku juga berencana untuk mengolah cengkeh menjadi produk berkualitas tinggi, seperti minyak cengkeh, serbuk cengkeh, dan produk olahan lainnya. Aku belajar tentang proses pengolahan, pengemasan yang menarik, serta cara memasarkan produk dengan baik. Aku tahu, ini bukan hanya tentang memanen cengkeh dan menjualnya, tetapi tentang menciptakan sebuah merek yang memiliki nilai tambah dan dapat bersaing di pasar. Dengan modal yang semakin besar hasil dari kerja keras, aku mulai mendirikan sebuah pabrik kecil di desa. Aku membeli peralatan untuk mengolah cengkeh, mulai dari mesin penyaring minyak, pengering, hingga mesin pengemas otomatis. Aku juga merekrut beberapa pekerja lokal untuk membantu menjalankan pabrik dan memperkenalkan mereka pada cara-cara baru dalam mengolah cengkeh agar kualitasnya tetap terjaga. Aku selalu memastikan bahwa proses produksi tidak hanya menguntungkan, tetapi juga ramah lingkungan. Langkah pertama yang kuambil adalah mengidentifikasi pasar yang lebih luas. Aku tidak hanya ingin menjual cengkeh untuk kebutuhan lokal, tetapi aku ingin menjual produk kami ke pasar internasional. Untuk itu, aku belajar tentang standar ekspor dan membangun hubungan dengan pengepul dan distributor di luar negeri. Aku menghabiskan berjam-jam untuk mempelajari cara memenuhi standar internasional, terutama di negara-negara yang banyak mengimpor cengkeh, seperti India, Malaysia, dan beberapa negara di Timur Tengah. Perjalanan menuju perusahaan ini tidak mudah. Ada banyak tantangan yang datang. Di awal-awal, banyak pihak yang meragukan kemampuan seorang anak petani seperti aku untuk bisa membangun sebuah perusahaan. Bahkan, beberapa orang mencoba memanfaatkan kelemahan finansial perusahaan baruku. Namun, aku tidak pernah mundur. Aku terus bekerja keras, berfokus pada kualitas produk, dan membangun kepercayaan dengan para pelanggan. Setiap kali ada hambatan, aku selalu mengingat perjuangan yang telah aku lalui sejak kecil, dan itu memberi aku kekuatan untuk bertahan. Seiring berjalannya waktu, bisnis ini mulai menunjukkan hasil. Produk cengkeh yang kami hasilkan mulai dikenal di pasaran. Banyak pelanggan yang puas dengan kualitasnya, dan perusahaan kami perlahan-lahan berkembang. Aku mulai mendapatkan tawaran kerjasama dari berbagai pihak, baik lokal maupun internasional. Aku merasa sangat bangga, karena apa yang dulu hanya menjadi impian, kini sudah mulai terwujud. Keberhasilan perusahaan ini tidak hanya tentang uang dan popularitas. Itu adalah bukti bahwa dengan ketekunan, keuletan, dan keyakinan, segala sesuatu bisa tercapai. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan ada banyak tantangan di depan yang harus aku hadapi. Tetapi, aku sudah membuktikan pada diriku sendiri dan pada semua orang yang meragukan aku,
bahwa seorang anak petani miskin bisa sukses. Setiap hari aku merasa semakin dekat dengan tujuan yang lebih besar, menciptakan sebuah perusahaan yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian desa kami. Ini adalah langkah besar yang akan mengubah hidup kami, dan aku berjanji untuk terus berusaha, berinovasi, dan berkembang. Kini, aku bisa memandang kebun cengkeh milik keluargaku dengan rasa bangga. Aku tahu, usaha keras kami selama ini bukanlah sekadar untuk bertahan hidup, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan meskipun aku telah mencapai banyak hal, aku tahu bahwa jalan menuju kesuksesan masih panjang, tetapi aku siap untuk menapaki setiap langkahnya dengan semangat yang tak pernah padam. Dinda datang ke perusahaanku dengan penampilan yang jauh lebih berbeda dari dulu. Sekarang dia mengenakan gaun modis, tas branded, dan wajah yang lebih percaya diri. Aku tidak bisa menahan rasa campur aduk yang muncul dalam diriku. Dinda, yang dulu sering merendahkan aku, kini datang melamar pekerjaan di perusahaan yang aku bangun dengan susah payah. Aku masih ingat betul bagaimana ia selalu mengolok-olok aku karena status sosialku. Anak petani seperti kamu, gak mungkin bisa jadi orang sukses, katanya beberapa tahun lalu dengan nada menghina. Dinda selalu merasa dirinya lebih unggul hanya karena status sosialnya yang lebih tinggi. Kini, dia datang ke perusahaanku, mencari kesempatan yang mungkin aku bisa berikan. Aku tidak tahu apakah itu takdir atau hanya kebetulan, tetapi aku merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan sesuatu. Dinda, apa yang membawamu ke sini? Tanyaku dengan nada datar, berusaha untuk tetap profesional. Dinda tersenyum, sedikit gugup, dan mulai menjelaskan dengan percaya diri. Saya mendengar banyak hal baik tentang perusahaan Anda, dan saya yakin saya bisa memberikan kontribusi besar. Saya ingin bekerja di sini, memanfaatkan pengalaman saya di bidang pemasaran dan hubungan masyarakat. Aku hanya mendengarkan, mencoba untuk menahan emosi yang mulai muncul. Dinda tidak tahu bahwa aku masih mengingat semuanya, termasuk hinaan-hinaan yang dulu sering ia lontarkan. Namun, aku mencoba untuk tetap tenang dan tidak membiarkan masa lalu menguasai diriku. Baik, kita bisa mulai dengan wawancara, jawabku sambil menunjukkan kursi di depan meja kerjaku. Aku mengajukan beberapa pertanyaan standar, tetapi aku tidak bisa menahan perasaan aneh yang muncul. Aku tahu, Dinda tidak datang hanya untuk melamar pekerjaan. Dia datang karena tahu aku telah berhasil. Dan sekarang, dia ingin menjadi bagian dari kesuksesanku. Wawancara berlanjut, tetapi di benakku, perasaan kecewa dan marah datang silih berganti. Aku mencoba mengingatkan diriku untuk tidak terbawa emosi. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa aku sekarang, bukan siapa aku dulu. Dinda hanya melihat sisi luar dari perjuangan panjang yang telah aku lalui. Dia mungkin melihat perusahaan yang sudah berkembang, tapi dia tidak tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk mencapai titik ini. Setelah wawancara selesai, aku meminta waktu sejenak untuk berpikir. Dinda keluar dengan senyum penuh harapan, tetapi hatiku penuh keraguan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus memberi kesempatan kepadanya, orang yang dulu selalu merendahkan aku? Ataukah ini saatnya aku menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar anak petani yang dulu ia anggap remeh? Aku duduk di kursiku, menatap keluar jendela kantor. Perjalanan yang sudah aku tempuh untuk sampai sejauh ini bukan hanya tentang mengalahkan orang lain,
tetapi tentang mengalahkan diri sendiri. Aku tidak ingin membiarkan masa lalu menghalangi jalanku. Tetapi apakah aku bisa memaafkan dan memberi kesempatan kepada Dinda? Atau apakah aku harus mengingatkan dia tentang apa yang telah ia lakukan di masa lalu? Hati ini bergejolak. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan apapun merusak apa yang telah aku bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Ini adalah keputusan yang besar. Dan aku harus memilih dengan bijak. Dinda duduk di depanku, berbicara dengan lancar dan penuh keyakinan. Matanya berbinar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah pilihan terbaik untuk perusahaan ini. Saya sudah bekerja di beberapa perusahaan besar, dan saya memiliki pengalaman yang sangat luas di bidang pemasaran. Saya percaya dengan latar belakang saya bisa memberikan kontribusi besar bagi perusahaan ini, katanya, sambil tersenyum penuh percaya diri. Aku mengamati Dinda dengan seksama, mencoba tidak terbawa perasaan. Dia terlihat sangat berbeda dari Dinda yang dulu, yang sering mengolok-olok aku di sekolah. Sekarang, dia tampak begitu anggun, berbicara dengan percaya diri, seakan-akan dia memiliki segalanya. Namun, di balik sikapnya yang percaya diri itu, aku tahu dia tidak tahu siapa aku sekarang. Dia tidak tahu bahwa aku adalah orang yang dulu ia hina, yang ia anggap tak akan pernah mencapai apa-apa. Aku tersenyum tipis, menahan perasaan yang bercampur aduk di dalam hati. Itu hebat, Dinda. Kamu memiliki banyak pengalaman. Jawabku dengan nada yang seimbang, berusaha untuk tetap profesional. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya perlu kamu mengisi formulir lamaran terlebih dahulu. Tambahku sambil menyodorkan selembar formulir. Dinda tidak menyadari bahwa selama ini aku sudah sangat berubah. Dulu, dia merendahkan aku hanya karena aku berasal dari keluarga petani, merasa lebih tinggi dariku hanya karena status sosialnya. Tapi sekarang, aku sudah berhasil membangun perusahaan yang dihormati banyak orang. Dan Dinda, dia datang ke sini, melamar pekerjaan di tempatku, seperti orang lain yang mencari kesempatan. Semua yang dia lihat adalah gedung yang megah, perusahaan yang berkembang pesat. Tetapi dia tidak tahu betapa kerasnya aku berjuang untuk sampai pada titik ini. Aku tak tahu apakah aku harus merasa puas dengan kesempatan ini untuk membalas perlakuannya dulu. Rasanya begitu manis untuk menunjukkan padanya bahwa aku sudah berhasil, bahwa aku sudah mencapai lebih dari yang dia kira. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus lebih bijak dari itu. Meskipun hatiku marah dan penuh dendam, aku berusaha menahan semuanya. Aku tidak ingin membiarkan masa lalu menguasai diriku. Saat Dinda mengisi formulir lamaran, aku terdiam sejenak. Aku memikirkan kembali masa-masa sulit itu. Bagaimana aku harus berjuang lebih keras daripada siapapun hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Mungkin Dinda datang dengan harapan besar, tetapi dia tidak tahu seberapa besar pengorbanan yang telah aku buat. Aku bertekad untuk membuktikan padanya bahwa apa yang ia anggap sebagai kelemahan dulu, kini menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Setelah beberapa saat, Dinda selesai mengisi formulir. Aku memeriksanya sebentar, lalu meletakkannya di meja. Aku tak bisa menahan senyum kecil yang tersungging di bibirku. Terima kasih, Dinda. Kami akan mempertimbangkan aplikasi kamu dan memberi kabar dalam waktu dekat. Ujarku dengan nada yang masih terdengar profesional, meski dalam hati,
Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan yang sedang kami bicarakan. Dinda tersenyum lebar, merasa yakin bahwa ini adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Terima kasih banyak, Rini. Saya sangat berharap bisa bekerja di sini, katanya sambil berdiri, mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Aku menatap tangannya sejenak. Teringat saat-saat dulu, ketika dia dan teman-temannya sering mengolok-olok aku. Tetapi sekarang, aku hanya bisa tersenyum tipis dan menjabat tangannya dengan sopan. Semoga berhasil, kataku pelan. Dan Dinda pun keluar dari ruanganku dengan penuh harapan. Aku duduk kembali di kursi, menarik napas panjang. Apa yang harus aku lakukan? Aku bisa saja menolaknya hanya untuk membalas perlakuannya dulu. Tapi apakah itu keputusan yang tepat? Aku tidak ingin menjadi seperti dia, memandang rendah orang lain hanya karena perbedaan status. Aku tidak ingin menjadi orang yang balas dendam hanya karena aku bisa. Tapi di sisi lain, aku merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan pada Dinda bahwa aku telah melampaui masa lalu itu. Aku telah menjadi lebih dari sekadar anak petani yang dulu ia hina. Kini, aku adalah pemilik perusahaan yang berkembang pesat. Dan aku tahu aku tidak perlu membuktikan apapun padanya lagi. Sambil menatap formulir lamaran yang ada di atas mejaku, aku merasa ada kedamaian dalam diriku. Tidak peduli apapun keputusan yang akan aku ambil, aku sudah berada di tempat yang aku tuju. Aku tidak akan lagi membiarkan apapun menghalangi jalanku, bahkan masa lalu yang penuh dengan hinaan dan kesulitan. Dinda duduk di kursi depan mejaku, dengan ekspresi penuh percaya diri, seolah-olah seluruh dunia harus terpesona dengan kehadirannya. Matanya melotot bangga, dan suaranya terdengar penuh dengan kesombongan yang sangat jelas. "Kamu tahu, Rini," katanya sambil menyandarkan diri di kursi. "Sejujurnya, saya tidak benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Saya hanya mencari pengalaman tambahan saja. Saya sudah punya banyak tawaran kerja, tapi saya ingin melihat apakah perusahaan ini bisa memberi tantangan yang sebanding dengan kemampuan saya." Dia melanjutkan, menceritakan panjang lebar tentang gelar master yang dia dapatkan dari universitas ternama, tentang betapa sulitnya dia bersaing di dunia kerja yang keras, dan bagaimana dia sering dipandang sebagai sosok yang dihormati di berbagai pertemuan bisnis. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti deretan kebanggaan yang tidak bisa dia tahan. Aku hanya duduk di sana, mendengarkan semuanya dengan sabar, meskipun hati kecilku sudah penuh dengan rasa geli dan amarah. Dinda tidak tahu bahwa aku sudah mendengar semua ceritanya. Dia seakan-akan lupa bahwa aku adalah orang yang dia ejek dulu. Seorang anak petani yang menurutnya tidak akan pernah punya tempat di dunia ini. Dia menganggap diriku begitu rendah. Seolah aku hanya seorang pembantu atau OB yang hanya bertugas mengantar dia masuk ke ruang wawancara ini. Selama beberapa menit, Dinda terus bercerita tentang dirinya yang sempurna. Bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar hanya dengan mudah. Bagaimana dia sering menerima undangan untuk berbicara di seminar-seminar bergengsi. Setiap kata yang diucapkannya semakin menunjukkan betapa tinggi hatinya. Aku bisa melihat betapa dia merasa dirinya lebih berharga dari orang-orang di sekitarnya. Terutama aku, yang menurutnya hanya akan menjadi orang biasa selamanya. Tapi, saat dia berhenti berbicara sejenak, aku bisa melihat sekilas ekspresi wajahnya yang berubah, hanya sesaat. Aku tahu dia merasa nyaman karena menganggap aku sebagai orang yang tidak penting. Hanya seorang yang memberi formulir lamaran, orang yang tidak bisa mengancam posisinya.
Aku menatapnya tanpa mengungkapkan apa-apa. Hanya dengan senyum yang tidak bisa aku kendalikan. Rasanya seperti ada api kecil yang berkobar di dalam diriku. Semua yang dia katakan tentang dirinya, tentang segala hal yang menurutnya membuat dia lebih tinggi dariku, hanya membuatku merasa lebih kuat. Aku tidak perlu membuktikan apapun padanya. Aku tahu siapa diriku sekarang. Aku sudah melewati lebih banyak cobaan daripada yang dia bisa bayangkan. Setelah beberapa saat, aku mengeluarkan napas panjang dan berkata dengan suara yang tenang, "Dinda, terima kasih atas ceritanya. Saya rasa kita sudah cukup membahas latar belakang Anda. Saya akan segera memberi kabar tentang keputusan saya." Dinda tersenyum bangga, mengira bahwa wawancara ini adalah permainan yang mudah baginya. "Tentu, Rini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya yakin saya akan cocok di perusahaan ini," jawabnya, tanpa sedikit pun merasa ada sesuatu yang aneh. Dia berdiri, menatapku sekali lagi dengan senyum penuh percaya diri, dan tanpa sadar sudah merasakan bahwa dia akan berhasil mendapatkan pekerjaan ini. Aku hanya mengangguk pelan, mengiringi langkahnya ke pintu dengan senyum yang semakin lebar. Begitu Dinda keluar, aku tidak bisa menahan tawa kecil yang keluar begitu saja. Tawa itu bukan karena lucu, tetapi karena aku merasa bisa melihat lebih jelas sekarang. Semua kebanggaan dan kesombongan yang dia tunjukkan hanya membuatku tersadar bahwa aku sudah melewati semua itu tanpa perlu bergantung pada orang lain atau bermegah diri. Dinda mungkin berpikir aku tidak mampu melihat melalui topeng kesombongannya, tetapi aku sudah jauh lebih kuat daripada yang dia kira. Dan aku tahu bahwa akhirnya aku bisa memilih apa yang terbaik untuk perusahaan dan untuk diriku sendiri, tanpa perlu dipengaruhi oleh apapun. Aku bisa melihat ekspresi wajah Dinda yang berubah seketika. Dari kebanggaan yang semula memancar di wajahnya menjadi kebingungan yang terlihat jelas. Mata Dinda terbeliak, mulutnya terbuka sedikit, dan dia berdiri terpaku di depan pintu ruanganku. Sepertinya, ia masih berusaha mencerna kenyataan yang baru saja ia terima. Aku melangkah ke arah meja kerja besar yang penuh dengan dokumen dan laptop, lalu duduk di kursi direkturnya dengan tenang, sambil memandangnya. "Iya, Dinda," jawabku, dengan nada yang tenang dan hampir tidak menunjukkan emosi. "Aku yang mengelola perusahaan ini." Dinda mematung beberapa detik, seolah belum bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Tapi, bagaimana bisa?" kata Dinda dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kamu kan hanya anak petani. Dulu kamu selalu dianggap remeh." Aku hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. "Ya, Dinda, aku dulu memang dianggap remeh. Tapi hidup ini bukan soal dari mana kita berasal, melainkan tentang bagaimana kita bangkit dan berjuang untuk meraih apa yang kita impikan." Dinda tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya diam. Matanya masih menatap ruanganku yang besar dan mewah, seolah berusaha menyesuaikan dengan kenyataan baru yang kini ia hadapi. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, dan meskipun aku tidak ingin melibatkan perasaan, ada semacam kepuasan yang mengalir dalam diriku saat melihat reaksi Dinda. Aku melanjutkan, perusahaan ini dibangun dari hasil kerja keras dan ketekunan, bukan karena gelar atau status sosial. Dan sekarang, aku memegang kendali penuh di sini. Aku bisa melihat pipi Dinda memerah, seolah dia merasa terperangkap dalam kata-kataku. Jadi, semua yang aku katakan tadi tidak ada artinya,
Tanyanya, sedikit terbata-bata. Aku mengangguk pelan. Benar, jawabku dengan tegas. Kamu tidak tahu siapa aku sekarang. Dulu, kamu mungkin bisa merendahkan aku, tetapi sekarang, aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, apalagi kepada seseorang yang hanya melihat dari luar. Semua yang kamu katakan tentang dirimu, tentang kehebatanmu, tidak ada artinya di hadapanku. Aku sudah melangkah lebih jauh dari itu. Dinda terdiam, seolah terhenti oleh kata-kataku. Wajahnya merah padam, mungkin merasa malu dengan sikap sombong yang selama ini dia tunjukkan. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaan kaget dan bingung, seakan dunia yang dulu dia kenal kini runtuh begitu saja di hadapannya. Aku bisa melihat keheningan itu menggantung di udara. Apa kamu ingin bekerja di perusahaan ini? Tanyaku kemudian. Mencoba memberi kesempatan meskipun aku tahu bahwa kehadirannya di sini bukan karena niat tulus. Jika ya, aku akan mempertimbangkan dengan serius. Tapi kamu harus tahu, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun meremehkan orang lain hanya karena latar belakang mereka. Dinda terdiam beberapa detik lebih lama, seolah mencerna kata-kataku. Akhirnya, dia mengangguk pelan, meskipun raut wajahnya masih penuh kebingungan. Aku minta maaf, Rini, ujarnya. Suaranya terdengar rendah dan agak canggung. Aku tidak pernah tahu kamu bisa mencapai sejauh ini. Aku hanya mengangkat bahu, tidak merasa perlu mengungkit masa lalu. Itulah yang membuatku berbeda, Dinda. Aku bukan hanya hasil dari pendidikan atau status sosial. Aku adalah bukti bahwa dengan kerja keras dan tekad, kita bisa meraih apapun. Aku menyarankan Dinda untuk duduk, dan selama beberapa menit, kami berbicara tentang hal-hal lain, meskipun keheningan yang terjalin begitu tebal. Saat pertemuan itu berakhir, aku tahu Dinda tidak akan pernah melihatku dengan cara yang sama lagi. Saat dia meninggalkan ruanganku, aku hanya duduk di sana, memandangi pemandangan kebun cengkeh yang terbentang luas. Sejenak, aku merasa ada kepuasan yang mendalam, bukan karena kemenangan atas Dinda, tetapi karena aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa mengubah hidupku dengan tanganku sendiri, tanpa tergantung pada siapapun. Dinda berdiri terpaku di depan pintu ruanganku. Matanya tidak bisa lepas dari pemandangan kebun cengkeh yang luas dan gedung perusahaan yang begitu megah. Wajahnya yang dulu penuh dengan kesombongan kini tampak pucat, dan bibirnya tampak gemetar. Beberapa detik berlalu, dan dia akhirnya mengeluarkan suara pelan yang hampir tak terdengar. Saya tidak tahu kamu yang memiliki perusahaan ini, katanya dengan suara yang sangat pelan, seolah takut jika aku tidak mendengarnya. Aku hanya mengangguk pelan, tidak merasa perlu untuk berkata lebih banyak. Hening kembali menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang menandai berjalannya waktu. Aku bisa merasakan rasa malu yang mengalir dalam diri Dinda. Dulu, dia selalu memperlakukanku dengan merendahkan, dan sekarang, dia melihat sendiri siapa aku, seseorang yang sudah berhasil, yang tidak lagi membutuhkan pengakuan dari orang lain. Rini, Aku benar-benar menyesal, lanjut Dinda dengan suara yang lebih lemah. Suaranya hampir teredam oleh perasaan canggung yang mengelilingi kami. Dulu aku selalu menghina kamu karena latar belakangmu, tapi sekarang aku baru sadar betapa salahnya aku. Aku bisa melihat dia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ada perasaan penyesalan yang tulus. Meskipun aku tahu, meskipun dia merasa bersalah,
Hal itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Dinda mungkin baru menyadari kesalahan besar yang pernah ia buat. Tetapi hatiku sudah terlalu keras untuk memaafkan dengan mudah. Apakah kamu benar-benar menyesal, Dinda? Tanyaku dengan nada datar, berusaha menunjukkan bahwa aku tidak mudah terluka lagi. Atau ini hanya karena sekarang kamu melihat aku berbeda? Dinda terdiam, lalu menghela napas panjang. Aku menyesal karena tidak pernah melihat lebih dekat pada perjuanganmu. Aku hanya melihat dari luar, menganggap kamu tidak akan pernah bisa mencapai apa-apa. Tapi ternyata aku yang salah. Aku memandangnya tanpa ekspresi, merasa tidak perlu mengungkit lebih banyak. Semua orang berhak berubah, Dinda. Tapi apakah penyesalanmu cukup berarti setelah apa yang terjadi? Dinda menundukkan kepala, tidak bisa menjawab. Aku bisa melihat bagaimana kata-kataku menghujam langsung ke dalam hatinya. Aku tahu dia menyesal, tetapi kenyataan yang ada tidak bisa diubah. Aku sudah jauh melangkah, dan Dinda akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa kesombongannya dulu telah merusak hubungan kami. Aku tidak meminta permintaan maafmu, Dinda, kataku perlahan. Karena aku sudah belajar untuk tidak bergantung pada siapapun selain diriku sendiri. Tetapi aku berharap kamu bisa belajar sesuatu dari ini. Terkadang, hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan kita harus belajar untuk tidak meremehkan orang lain berdasarkan masa lalu mereka. Dinda hanya mengangguk, dan sekejap kemudian, dia menundukkan kepalanya. Aku mengerti, Rini. Terima kasih sudah memberiku pelajaran yang sangat berharga. Aku tidak merasa perlu untuk mengatakan apapun lagi. Aku tahu Dinda telah mendapatkan pelajaran yang cukup berharga dari pertemuan ini. Mungkin, setelah ini, dia akan melihat dunia dengan cara yang berbeda, tetapi itu bukan urusanku. Yang terpenting sekarang adalah aku bisa melanjutkan hidupku dan mencapai lebih banyak hal, tanpa pernah kembali ke masa lalu yang penuh hinaan dan kesombongan. Selamat tinggal, Dinda. Kataku akhirnya, dengan suara yang tegas namun tidak kasar. Dinda menatapku untuk terakhir kalinya. Wajahnya masih dipenuhi penyesalan, sebelum perlahan mundur keluar dari ruanganku. Aku kembali duduk di kursi direktur, menatap kebun cengkeh yang luas. Sekali lagi, aku merasa damai dengan pilihan hidupku. Kini, aku tahu bahwa aku bisa menjadi siapapun yang aku inginkan, dan tidak ada lagi yang bisa merendahkan diriku. Malam itu, setelah Dinda pergi dan aku kembali ke ruanganku yang tenang, aku duduk sejenak, menatap keluar jendela yang menghadap ke kebun cengkeh yang luas. Udara malam yang sejuk membawa angin yang menenangkan, namun pikiranku malah mengembara ke masa lalu. Aku teringat betapa sulitnya hidup saat itu. Betapa banyaknya rintangan yang harus aku hadapi hanya untuk bertahan hidup. Aku ingat betul bagaimana pagi-pagi sekali aku berjualan nasi uduk di pasar. Menyapa pelanggan dengan senyum meski hati terasa berat. Setiap hari, aku melihat wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Sementara aku harus berjuang keras hanya untuk makan dan membayar biaya sekolah yang tak kunjung lunas. Aku tak pernah mengeluh, bahkan ketika teman-teman sekelasku, terutama Dinda, sering merendahkanku. Mereka tidak tahu betapa sulitnya hidup yang harus aku jalani, dan aku tidak pernah bisa membiarkan mereka tahu betapa hancurnya hatiku setiap kali mendengar kata-kata mereka. Aku masih ingat betapa Dinda dan teman-temanku yang lain sering mengolok-olokku karena status sosial keluargaku.
Mereka tertawa saat aku bilang aku harus bekerja keras untuk menyekolahkan diri. Kamu akan tetap jadi anak petani, Rini, kata Dinda dengan nada mengejek. Saat itu, setiap kata-katanya seperti pisau yang menembus jantungku. Tapi aku hanya bisa tersenyum dan mengabaikannya. Aku tahu bahwa jika aku menyerah, aku tidak akan pernah bisa mencapai apa yang aku impikan. Namun, meskipun setiap hari terasa seperti pertarungan, aku tidak pernah menyerah. Aku terus berjuang, bekerja lebih keras, dan memanfaatkan setiap peluang yang datang. Aku ingin membuktikan pada diri sendiri dan pada dunia bahwa latar belakangku tidak akan menentukan siapa aku di masa depan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa sukses tanpa harus bergantung pada orang lain. Aku tertawa pelan, mengingat masa-masa itu. Betapa banyak hal yang telah berubah. Kini, aku berdiri di sini sebagai pemilik perusahaan yang sukses. Sebuah impian yang dulunya hanya ada di dalam buku-buku yang aku baca semasa kecil. Semua perjuangan, penderitaan, dan pengorbanan itu akhirnya terbayar. Tapi lebih dari itu, aku merasa bangga pada diriku sendiri. Aku tahu, meskipun dunia seringkali memberi kita tantangan yang tak terduga, kita selalu punya pilihan untuk melangkah maju. Aku tidak membenci Dinda. Aku tahu bahwa dia hanyalah seorang anak yang tumbuh dengan rasa percaya diri yang berlebihan karena lingkungan sekitarnya. Namun, aku berharap dia bisa memahami betapa besar perjuanganku untuk sampai pada titik ini. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga belajar untuk hidup dengan prinsip, untuk tidak membiarkan siapapun meremehkan mimpi-mimpiku. Aku berdiri dan melihat keluar jendela, menyaksikan bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Aku tahu bahwa meskipun jalan hidupku penuh dengan kesulitan, aku telah menemukan kekuatanku dalam diri sendiri. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa rendah diri. Aku adalah Rini, seorang anak petani cengkeh yang tidak pernah menyerah, yang kini bisa berdiri tegak dan menghadapi dunia dengan penuh keyakinan. Dalam hati, aku berjanji bahwa aku akan terus melangkah maju, mengejar impian-impian baru, dan membantu orang lain yang berada di jalan yang sama seperti yang pernah aku jalani. Karena bagi aku, hidup bukan hanya tentang meraih kesuksesan, tetapi juga tentang berbagi dan memberikan inspirasi pada mereka yang masih berjuang, seperti yang pernah aku lakukan dulu. Aku menatap Dinda yang berdiri di depanku, dengan ekspresi wajah yang berbeda dari Dinda yang dulu. Suaranya yang penuh penyesalan kini terasa tulus, berbeda dengan nada sombong yang dulu selalu terlintas dalam kata-katanya. Rini, aku minta maaf. Aku dulu terlalu sombong. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu. Aku kagum dengan keberhasilanmu, katanya. Suaranya terdengar lemah dan penuh penyesalan. Aku terdiam sejenak. Rasanya sulit untuk sepenuhnya menerima permintaan maaf itu, karena banyak kenangan buruk yang membanjiri pikiranku. Dinda, dengan segala sikap sombongnya, adalah salah satu orang yang pernah membuatku merasa kecil. Tapi kini, aku tahu betul bahwa hidup tidak bisa hanya dilihat dari masa lalu. Setiap orang bisa berubah, dan aku juga bukan lagi orang yang sama yang dulu sering dihina dan direndahkan. Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Lalu, dengan senyuman kecil, aku menjawab, Dinda, aku sudah lama melupakan semua itu. Tidak ada yang perlu kamu sesali lagi. Apa yang telah terjadi, biarkan tetap di masa lalu.
Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku pernah merasa sangat terhina dan terluka. Tapi itu semua adalah bagian dari perjalanan hidupku." Dinda terdiam, seolah mencerna setiap kata-kataku. Mungkin aku tidak bisa sepenuhnya melupakan rasa sakit yang pernah ia timbulkan. Tetapi aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita belajar memaafkan. Aku sudah cukup jauh melangkah untuk membiarkan masa lalu merusak hari-hariku yang kini lebih cerah. "Terima kasih," jawab Dinda dengan suara pelan. Terlihat sangat berbeda dari Dinda yang dulu. Kini, dia bukan lagi gadis yang memandang rendah orang lain. Aku tahu, permintaan maaf ini adalah langkah kecil baginya untuk memperbaiki kesalahannya. Dan aku menghargai itu. Aku menatapnya sekali lagi. Namun kali ini tanpa ada kebencian atau rasa kesal. Aku melihat dia tidak hanya sekadar meminta maaf, tetapi juga belajar untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, yang lebih penuh pengertian dan empati. Ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang tak kalah penting. "Dinda," kataku sambil tersenyum, "jangan biarkan masa lalu menghentikan langkahmu. Kita semua punya cerita yang berbeda, dan kita semua berhak untuk sukses dengan cara kita sendiri." Dinda mengangguk. Senyumnya kini lebih tulus. Mungkin ini adalah awal dari sebuah perubahan besar dalam dirinya. Dan meskipun aku tidak tahu apakah hubungan kami akan kembali seperti dulu, aku merasa ada kedamaian yang datang setelah percakapan itu. Terkadang, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Aku melihat Dinda berdiri di depanku. Wajahnya masih terlihat penuh penyesalan. Aku tahu dia sedang berusaha untuk memahami betapa dalamnya rasa sakit yang pernah ia sebabkan. Tapi aku juga tahu bahwa aku tak ingin dia terus merasa rendah diri hanya karena kesalahan masa lalunya. Aku ingin memberi pelajaran, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk diriku sendiri, dan untuk kita semua. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang lembut namun tegas, aku berkata, "Semua orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Aku hanya beruntung, karena aku tidak pernah menyerah. Kamu juga bisa sukses, Dinda. Tapi jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang mereka lalui." Dinda menatapku, seolah mencoba mencerna setiap kata-kataku. Aku tahu bahwa di balik sikap sombongnya yang dulu, ada potensi besar yang bisa dia capai, jika saja dia mau membuka hatinya untuk belajar dan tumbuh. Tapi lebih dari itu, aku ingin dia mengerti bahwa kesuksesan itu tidak datang dengan mudah. Itu adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan, serta rasa empati yang kita miliki terhadap sesama. Aku melanjutkan, ketika kita meremehkan orang lain, kita sebenarnya sedang merendahkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah tahu seperti apa perjuangan mereka, apa yang mereka hadapi, atau bagaimana mereka berusaha untuk mengubah hidup mereka. Kamu mungkin merasa lebih baik dengan merendahkan orang, tapi itu hanya akan membuatmu semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Dinda terdiam, lalu perlahan mengangguk. Aku bisa melihat ada perubahan di wajahnya. Mungkin ini bukan momen yang bisa mengubahnya seketika, tetapi setidaknya, aku merasa aku telah memberinya sebuah perspektif baru. Aku tidak ingin dia hanya merasa malu, tapi aku ingin dia bangkit dari rasa malu itu dan belajar untuk menghargai orang lain, terutama mereka yang pernah dia anggap remeh. "Terima kasih, Rini," kata Dinda,
Suaranya lebih tenang sekarang. Aku akan ingat semua ini. Aku tahu aku masih banyak yang harus belajar. Aku tersenyum, merasa lega. Aku yakin kamu bisa, Dinda. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk memulai langkah pertama. Dengan itu, Dinda melangkah keluar dari ruanganku dengan pikiran yang lebih terbuka dan hati yang lebih ringan. Aku berharap, suatu hari nanti, dia akan mengingat apa yang dia pelajari hari ini, bahwa setiap orang layak dihargai, tak peduli dari mana mereka berasal. Dan aku tahu, perjalanan kami berdua belum berakhir, meskipun kami telah menemukan jalan yang berbeda. Setelah percakapan kami yang penuh refleksi itu, Dinda menghabiskan beberapa waktu untuk berpikir. Aku bisa melihat di matanya ada perubahan. Ketika dia akhirnya berbicara lagi, suaranya terdengar lebih tenang, lebih bijak. "Rini," katanya, dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. "Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan melamar pekerjaan di perusahaan." Aku terkejut, namun tidak merasa kecewa. "Kenapa?" tanyaku. Meski dalam hati aku sudah mulai merasakan bahwa keputusan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Dinda menghela napas, tampak sedikit terbebani oleh kata-katanya. Aku sadar, aku harus mulai menghargai orang lain lebih dulu, sebelum berharap mendapat sesuatu. Aku selalu merasa lebih baik, lebih penting dari yang lain, tanpa benar-benar memahami betapa sulitnya perjuangan mereka. Aku ingin berubah, Rini. Aku ingin belajar untuk menghargai dan memberi, bukan hanya menerima. Aku merasa sedikit lega mendengar pengakuannya, meskipun rasa empati terhadap dirinya datang dengan sedikit keterkejutan. Aku tidak pernah membayangkan Dinda akan datang dengan keputusan ini, untuk berhenti mengejar pekerjaan hanya karena dia merasa tidak layak, atau karena dia tahu dia harus mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Namun, aku bisa merasakan bahwa ini adalah langkah besar dalam perjalanan hidupnya. "Dinda, itu adalah keputusan yang sangat bijak," kataku dengan penuh kehangatan. Terkadang, kita harus berhenti mengejar sesuatu yang tampaknya kita inginkan dan mulai melihat ke dalam diri kita sendiri. Menghargai orang lain bukan hanya tentang memberi kesempatan, tetapi juga tentang memberi rasa hormat. Dan kamu sudah mulai melakukannya. Dinda tersenyum kecil, senyum yang terasa lebih tulus dibandingkan sebelumnya. Aku tahu sekarang. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, dan aku rasa ini adalah awal yang baik. Dia menatapku sejenak, lalu melanjutkan, "Aku akan mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan siapa aku sekarang, seorang yang tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan terima kasih, Rini, untuk pelajaran yang sangat berharga." Aku mengangguk, merasa bangga melihat perubahan dalam dirinya. Mungkin dia belum sepenuhnya berubah, tapi langkah pertama sudah diambil. Dia sudah menyadari bahwa untuk maju dalam hidup, seseorang tidak bisa terus-menerus merasa lebih dari yang lain, dan dia harus mulai belajar untuk menghargai perjuangan orang lain. "Semoga sukses, Dinda," kataku. "Aku tahu kamu akan menemukan jalanmu." Dengan itu, Dinda meninggalkan perusahaanku dengan keputusan yang datang dari dalam hatinya. Mungkin kami berdua tidak akan bertemu lagi di tempat yang sama, tetapi aku tahu, perjalanan hidupnya telah berubah. Begitu juga perjalanan hidupku. Kami berdua sedang bergerak maju, dalam cara yang sangat berbeda, namun dalam satu hal yang sama.
Kami berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perjalanan hidupku memang penuh dengan rintangan. Setiap langkah yang aku ambil terasa berat, dan setiap kegagalan yang datang seringkali membuatku meragukan diriku sendiri. Tetapi, aku belajar satu hal penting. Perjuangan itu tidak pernah mati. Tidak peduli seberapa sulitnya, seberapa banyak penghalang yang ada, jika kita terus berjuang, kita pasti akan menemukan jalan. Aku ingat saat-saat di mana aku hampir menyerah. Ketika aku merasa terjebak dalam kesulitan, dan dunia seolah-olah tidak memberikan jalan keluar. Ada saat-saat di mana aku merasa lelah, ingin berhenti, dan hanya ingin melupakan semua perjuangan ini. Namun, setiap kali aku berpikir untuk berhenti, aku teringat pada orang tua yang telah bekerja keras untuk memberi aku kehidupan yang lebih baik, meskipun mereka tidak pernah mengeluh. Mereka adalah inspirasi terbesar dalam hidupku. Aku terus berjuang, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang-orang yang aku cintai. Aku tahu, jika aku menyerah, aku akan kehilangan lebih dari sekadar impian. Aku akan kehilangan segala sesuatu yang telah aku bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Meskipun hidup ini penuh dengan ketidakpastian, aku yakin bahwa jika aku terus berusaha, suatu hari aku akan berhasil. Perjuanganku membuahkan hasil, sedikit demi sedikit. Bisnisku semakin berkembang, dan aku mampu memperbaiki kehidupan keluargaku. Tetapi yang paling penting, aku belajar untuk menghargai proses, untuk menghargai setiap langkah yang aku ambil. Aku tahu bahwa pencapaian besar dimulai dari langkah-langkah kecil, dan setiap langkah itu berharga. Aku juga belajar untuk memaafkan, untuk melepaskan masa lalu yang penuh dengan kenangan pahit, seperti perlakuan Dinda yang dulu sering menghinaku. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan itu menghalangiku untuk maju. Aku tidak akan biarkan rasa sakit itu menghambatku. Sebaliknya, aku akan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus berjuang. Aku menyadari, perjuangan sejati adalah tentang ketahanan, tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Itu bukan tentang kemenangan besar atau pencapaian langsung, tetapi tentang kemampuan untuk tetap berjuang meskipun semuanya terasa tidak mungkin. Setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap kegigihan adalah kemenangan dalam dirinya sendiri. Sekarang, saat aku menatap ke depan, aku tahu bahwa jalan yang panjang masih terbentang. Aku belum mencapai semua impianku, tapi aku sudah lebih dekat daripada sebelumnya. Aku telah melewati banyak hal, dan setiap langkah membuatku lebih kuat, lebih bijaksana. Perjuangan yang tak pernah mati ini adalah tentang bertahan, tentang tidak pernah berhenti meskipun dunia tampak seperti menentangmu. Dan aku tahu, selama aku terus berusaha, selama aku tidak menyerah, aku akan mencapai tempat yang aku impikan. Sebab, aku percaya, perjuangan yang tak pernah mati akan selalu membawa kita pada hasil yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Aku berdiri di balkon kantorku, memandang kebun cengkeh yang luas di bawah. Angin pagi menyentuh wajahku, sejuk dan membawa aroma tanah yang subur. Kebun yang dulunya hanya sekadar tanah keras tempat ayahku bekerja keras, kini telah berubah menjadi simbol perjuangan dan impian yang tercapai. Melihatnya, aku tahu, aku sudah mencapai titik yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah kubayangkan. Namun, di balik segala kesuksesan ini, ada banyak kisah tentang kegagalan, luka, dan air mata yang telah mewarnai perjalanan hidupku.
Keberhasilan ini bukan hanya hasil dari kerja keras semata, tapi juga hasil dari semangat yang tak pernah padam. Meskipun dunia seringkali tampak tidak mendukungku. Setiap hari, aku berjuang melawan keraguan, melawan kenyataan yang seringkali menyakitkan. Namun, aku terus melangkah. Aku terus berjuang, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang tua yang telah memberikan segalanya untukku. Aku tahu bahwa jalan menuju keberhasilan bukanlah jalan yang mudah. Banyak hal yang harus dipertaruhkan. Tapi, setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, membawa aku lebih dekat kepada mimpi-mimpi yang dulu hanya bisa kubayangkan di malam hari. Kini, aku bisa melihat kebun cengkeh yang luas itu, dan itu adalah simbol dari setiap perjuanganku. Dari sekadar anak petani yang berjuang untuk makan, menjadi seorang pengusaha yang berhasil membangun perusahaan dari nol. Keberhasilan ini bukan hanya tentang memiliki banyak uang atau harta, tetapi tentang bagaimana aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Bagaimana aku bisa membuktikan pada diriku sendiri bahwa segala sesuatu mungkin tercapai jika kita tak pernah menyerah. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat masa-masa sulit itu, dan bagaimana aku bisa melewatinya. Itulah yang memberi aku kekuatan untuk terus maju. Tapi aku juga tahu bahwa keberhasilan ini tidak membuatku menjadi sempurna. Aku masih harus belajar banyak hal, terus berkembang, dan menjaga agar aku tidak terperangkap dalam kesombongan atau keangkuhan. Aku tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang dulu merendahkanku. Keberhasilan ini adalah milikku, tapi itu juga berkat banyak orang yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Aku melihat ke bawah, menatap kebun yang luas dan kehidupan yang sudah berubah. Tetapi aku tidak berhenti di sini. Aku tahu ada banyak hal yang harus aku lakukan, bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang lain yang sedang berjuang, seperti aku dulu. Aku ingin memberi kembali kepada masyarakat, agar mereka juga bisa merasakan keberhasilan dan kebahagiaan seperti yang aku rasakan sekarang. Keberhasilan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Dan aku tahu, selama aku terus berjuang dengan semangat yang sama, tidak ada yang tidak mungkin. Sebab, sejauh apapun kita melangkah, jika kita tidak berhenti, keberhasilan akan selalu berada dalam jangkauan. Perusahaan cengkeh milikku semakin berkembang pesat. Dari sekadar usaha kecil yang dimulai dengan harapan, kini menjadi sebuah perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Setiap kali aku melihat wajah-wajah pekerja di kebun, aku merasa bangga. Mereka adalah orang-orang yang dulu tidak memiliki banyak pilihan, yang mungkin tak pernah membayangkan bisa memiliki pekerjaan yang stabil. Namun, kini mereka bekerja dengan penuh harapan, membangun masa depan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Aku membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung, yang sebelumnya tak pernah mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri. Mereka yang berasal dari latar belakang yang sama denganku, mereka yang tahu betul bagaimana rasanya berjuang dengan sedikit harapan dan banyak tantangan. Aku ingin memberi mereka kesempatan untuk meraih kesuksesan, seperti yang pernah aku impikan. Karena aku tahu, mereka bisa lebih dari apa yang mereka bayangkan jika diberi kesempatan. Perjuangan untuk sampai di titik ini tidaklah mudah, dan aku tidak pernah melupakan rasa sakit dan kesulitan yang aku alami. Namun, setiap tetes keringat yang aku keluarkan, setiap kesulitan yang aku hadapi, kini terasa sepadan dengan apa yang telah aku capai. Aku ingin membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada yang tidak mungkin,
Selama kita berjuang dengan sepenuh hati dan tidak pernah menyerah. Kini, aku tidak hanya bekerja untuk diriku sendiri, tetapi untuk orang-orang yang percaya bahwa mereka bisa lebih baik. Aku ingin mereka tahu bahwa keberhasilan bukan hanya milik mereka yang terlahir kaya atau beruntung, tetapi bagi mereka yang berani berjuang, yang tidak takut untuk jatuh dan bangkit lagi. Aku ingin menjadi bukti hidup bahwa tak ada impian yang terlalu besar jika kita terus berusaha untuk mewujudkannya. Setiap hari, aku merasa semakin kuat dan semakin yakin bahwa tujuan hidupku adalah untuk membawa perubahan. Bukan hanya untuk keluargaku, tetapi juga untuk masyarakat di sekitarku. Aku ingin membantu orang-orang yang berjuang di jalan yang sama seperti aku dulu, dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Perjuanganku belum selesai. Bahkan, aku merasa perjalanan ini baru saja dimulai. Akan ada banyak tantangan di depan, tetapi aku siap untuk menghadapinya. Karena jika ada satu hal yang aku pelajari dalam perjalanan ini, itu adalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita memiliki tekad yang kuat dan hati yang penuh semangat untuk berjuang. Dari seorang anak petani miskin yang pernah dihina dan dibuli, aku telah membuktikan bahwa tak ada yang tak mungkin jika kita punya tekad dan semangat. Setiap luka, setiap hinaan, dan setiap tetes keringat yang jatuh di jalan yang penuh rintangan, semua itu membentuk diriku menjadi siapa aku sekarang. Perjuangan ini bukan hanya tentang uang atau keberhasilan materi, tetapi lebih dari itu. Ini tentang bagaimana kita bisa mengubah hidup kita dengan tangan kita sendiri, tentang bagaimana kita bisa bertransformasi meski dunia seolah-olah menutup segala pintu di depan kita. Aku telah melangkah jauh dari hari-hari sulit yang dulu, dan aku tahu perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk mereka yang sedang berjuang di jalan yang sama. Masa depan yang lebih baik tidak datang begitu saja. Kita harus mencapainya dengan usaha dan tekad yang tak pernah padam. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Banyak tantangan yang menanti. Banyak momen yang akan menguji sejauh mana aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan terus melangkah, mewujudkan impian, dan memberi inspirasi pada mereka yang juga ingin mengubah hidup mereka. Karena aku percaya, jika aku bisa, mereka juga bisa.